Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau senantiasa membimbing umat-Mu dalam suka maupun duka, dalam konsolasi maupun desolasi. Anugerahkanlah sikap takwa kepada para pelayan sabda-Mu, agar kami semua tekun memuliakan nama-Mu bersama umat yang Kau sayangi. Dalam Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama Dia. Ketika Ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk, dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada begitu banyak alasan bagi kita manusia untuk mengalami duka cita atau desolasi, bahkan keputusasaan ketika orang yang kita kasihi berpulang. Secara manusiawi, kematian selalu mendatangkan duka cita. Namun, sebagaimana diwartakan dalam Injil pada hari ini, kita, para murid Kristus, diajak untuk percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup," membuktikan sabdanya itu dalam peristiwa Injil pada hari ini. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kuasa Yesus untuk membangkitkan orang mati. Pemuda dari Nain, anak seorang janda yang sudah mati dan siap dikuburkan,
atas kuasa Tuhan Yesus Kristus dihidupkan kembali. Kepada pemuda yang sudah mati dan diusung untuk dikuburkan itu, Yesus bersabda, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yesus menyampaikan sabda itu dengan tindakan menyentuh jenazah pemuda itu, dan pemuda itu pun hidup seketika. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah sebabnya dalam kacamata iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, kendati kematian merupakan peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, mendatangkan duka cita, namun iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan membuat kita tetap percaya ada kehidupan baru yang dianugerahkan kepada siapapun yang telah mengalami kematian. Itulah sebabnya, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah sebabnya sama seperti kata-kata Yesus kepada janda yang menangis itu, saat kita mengalami duka cita, Yesus bersabda kepada kita, "Jangan menangis." Kita mempersembahkan duka cita itu agar diubah menjadi sukacita. Desolasi diubah menjadi konsolasi. Atau lebih tepatnya, dalam desolasi maupun konsolasi, kita mengalami Tuhan yang mengunjungi umat-Nya. Tuhan kita Yesus Kristus hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, suka maupun duka, konsolasi maupun desolasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus juga disebut Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang mengunjungi umat-Nya, Allah yang meneguhkan hidup beriman kita. Dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 4 dikatakan, Ia akan menghapus setiap air mata mereka dan tidak akan ada lagi kematian, ratapan, dan kesakitan. Dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Immanuel, Allah yang mengunjungi umat-Nya, Allah yang beserta kita, digenapilah sabda Tuhan dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 16. Sebab akulah Tuhan Allahmu, penyembuhmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari berdasarkan Injil pada hari ini kita saling mendoakan agar kita pun menjadi tanda kasih Allah di dalam kehidupan kita yang saling menyembuhkan melalui iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga kita pun dianugerahi hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang tergerak oleh belas kasihan melihat setiap penderitaan yang ada di sekitar kita. Kita digerakkan juga untuk bertindak, memberikan perhatian dan pertolongan terhadap siapapun yang membutuhkan kehadiran kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita.
Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.